Halo Telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, Manchester United menang telak melawan Burnley di ajang Carabao Cup 2024-2025. United mengamuk di Old Trafford, Lur. 7-0. Skor dengan sangat meyakinkan tanpa balas. Luar biasa, ini pertandingan kayak latihan ini tadi. Ya, meskipun lawannya Burnley, tapi menurutku ini adalah hasil yang sangat bagus bagi Manchester United karena seingatku selama kepelatihan dari Erik ten Hag, Manchester United baru pertama kali ini menang dengan skor yang sangat besar, apalagi di Old Trafford. Meskipun ini baru ronde ketiga Carabao Cup, tapi kemenangan ini bisa sangat meningkatkan kepercayaan diri bagi para pemain, meningkatkan moral para pemain, apalagi pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain bersama Manchester United, terutama pemain-pemain ya seperti Anthony yang akan kita bahas nanti lebih jelas performa dari setiap pemain. Yang terpenting ini hal yang sangat bagus ya, nggak sia-sia begadang dari jam 2 sampai subuh ini melekan sampai isu demi MU. Yes. Ya, mari kita review pertandingan Manchester melawan Burnley. Memang selama 90 menit bisa kita lihat Manchester United sangat mendominasi permainan, bahkan ya banyak sekali momentum yang diciptakan oleh Manchester United. Ya, di sini bisa kita lihat hampir tidak ada pemain Burnley dalam menciptakan momentum ya. Secara keseluruhan ya Manchester United menguasai jalannya pertandingan. Lalu bagaimana dengan performa para pemain Manchester United? Ya, untuk pertandingan kali ini memang banyak sekali pemain yang dirotasi oleh Erik ten Hag dengan tujuan agar para skuad di Manchester United ini tetap menjaga kestabilan tubuhnya, tetap bugar dan juga untuk meminimalisir cedera dari para pemain. Kalau misalkan diforsir secara terus-menerus, yang dikhawatirkan nanti para pemain justru mengalami badai cedera, itu yang sangat dihindari oleh Erik ten Hag. Dan menurutku untuk starting 11 di pertandingan tadi sudah sangat bagus dan sesuai dengan pemain-pemain yang dirotasi. Seperti Altay Bayindir ya, Altay Bayindir akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tampil di laga tadi setelah sebelumnya dia sangat jarang bermain. Bahkan di musim kemarin sejak dia direkrut sebagai pemain Manchester United, dia hanya sekali bermain. Dan ini adalah penampilan keduanya sebagai pemain Manchester United. Tampil selama 90 menit, Altay Bayindir mendapatkan skor 6,7. Ya, ini skor bukan skor yang buruk menurutku. 6,7 karena Altay Bayindir pun tidak tidak berkontribusi cukup banyak di pertandingan tadi karena ya pemain Burnley jarang sekali melakukan tembakan ke gawang Bayindir, jadi dia juga nggak full kerja ya di pertandingan tadi. Ngopi di gawang tadi, dia ngopi, lebih banyak ya ngasih umpan-umpan pendek lah ke lini pertahanan United. Makanya dia skornya segini, dia jarang main, Cuk. Nggak ada kontribusinya di pertandingan tadi. Sangat minim kontribusinya. Lalu untuk back tengah United ada Harry Maguire dan Jonny Evans. Ya, Harry Maguire 7,2 sedangkan Jonny Evans 6,9. Menurutku dia tidak buruk secara penampilan. Dia ada beberapa intercept yang dilakukan oleh Harry Maguire dan tackle-tackle yang dimenangkan oleh Harry Maguire cukup bagus. Dan Jonny Evans juga nggak terlalu buruk di penampilan tadi. Memang pemain Burnley yang untuk lini serangnya terlalu bapuk ya, dan memang bukan levelnya United. Justru untuk bek kanan Diogo Dalot dan Toby Collier di bek kiri yang menurutku tampil lebih dominan sebagai pemain di lini pertahanan. Skor 7 dan juga 7,4 sangat layak karena secara penampilan dia juga cukup bagus. Apalagi Toby Collier sebagai pemain muda ini juga cukup mencuri perhatian di permainan tadi. Dia sangat berani dalam melakukan pressing, meskipun beberapa kali ada kesalahan yang dibuat oleh Toby Collier yang berujung pada pelanggaran, tapi menurutku ini hal yang wajar.
terutama sebagai pemain muda yang masih sangat berapi-api, menurutku masih sangat ingin menunjukkan kepada Erik ten Hag bahwa dia juga pemain yang bagus, pemain yang diorbitkan di era kepelatihan Erik ten Hag, yang mana ini digadang-gadang sebagai ya Frenkie de Jong versi United, versi mentah tuh. Tapi overall secara penampilan oke lah Toby Collier dan juga Diogo Dalot. Lalu untuk double pivot ada Casemiro yang di pertandingan tadi dia ditunjuk sebagai kapten, dan juga Manuel Ugarte. Ya, ini double pivot yang menurutku sangat baik ya secara kombinasi. Manuel Ugarte dari sisi tackle-nya seringkali dimenangkan, dan Casemiro untuk duel-duel udaranya dia juga sangat bagus. Kombinasi yang sangat tepat menurutku. Apalagi di pertandingan tadi ya Manuel Ugarte sempat mengalami pendarahan juga ya di bagian lutut, dan dia masih tetap kekeh untuk bermain sampai babak kedua ya di menit 60-an akhirnya dia digantikan oleh Bruno Fernandes tadi. Dan Casemiro juga sangat solid di pertandingan tadi ya, skor 8,1 menurutku hal yang wajar didapatkan oleh Casemiro. Lalu untuk lini serang Manchester United, nah ini adalah sisi yang paling bagus di pertandingan tadi. Akhirnya Manchester United sangat tajam untuk lini serangnya, dan itu bisa terlihat dengan skor meyakinkan di pertandingan tadi. Untuk Antony, ya Antony 8,8, akhirnya dia mencetak skor di musim ini meskipun melalui tendangan penalti. Ya, tendangan penalti tadi juga didapatkan oleh situasi Antony tadi ya, berkat pelanggaran oleh kiper Burnley. Akhirnya mampu dieksekusi dengan baik tendangan penalti Antony, yang mana itu menjadi gol kedua bagi United di babak pertama. Dan setelah gol dari Antony tadi, menurutku secara penampilan Antony menjadi lebih percaya diri ya, meskipun seperti biasa Antony ini terlalu lama megang bola ya, terus decision makingnya juga belum sebagus musim pertamanya lah ketika berada di Manchester United. Namun secara permainan dia lebih percaya diri tadi ya setelah memberikan kontribusi gol bagi United. Lalu untuk attacking midfielder ada Christian Eriksen. Nah, Christian Eriksen ini menurutku pemain yang paling berpengaruh ya di pertandingan tadi. Skor 9,9 hampir sempurna. Menurutku bukan skor yang abal-abal ya, karena selama 90 menit dia tampil sangat solid. Christian Eriksen sebagai penghubung antara lini tengah dan lini serang United membuat cukup banyak peluang yang diciptakan di pertandingan tadi. Bahkan dia memberikan kontribusi 2 gol di babak kedua, menunjukkan bahwa dia memang secara penampilan sangat bagus. Dia bisa menunjukkan bahwa meskipun dia jarang tampil sebagai starter sejak musim lalu, namun di pertandingan tadi dia bisa memberikan kontribusi yang sangat besar bagi United. Lalu ada Alejandro Garnacho sebagai winger kiri, pemain yang juga memberikan kontribusi 2 gol dengan skor 98. Menurutku dia tampil sangat bagus di pertandingan tadi, sangat berani. First touch-nya juga sangat bagus. Ada beberapa peluang lain yang menurutku ya kurang dimaksimalkan, tapi kontribusi 2 gol menurutku di sini sangat bagus ya. Dan di ujung tombak ada Marcus Rashford yang juga memberikan kontribusi 2 gol. Bayangkan, semua lini serang Manchester United masing-masing memberikan kontribusi gol di pertandingan tadi. Ya, akhirnya Marcus Rashford kembali tajam ya. Sama dengan Alejandro Garnacho, 2 pertandingan dan masing-masing pertandingan memberikan kontribusi gol. Secara keseluruhan memang lini serang Manchester United ini sangat tajam. Itu pun ditopang oleh secara keseluruhan pemain di Manchester United juga tampil bagus, tampil solid. Yang mana ini menjadi kesempatan yang sangat bagus yang tidak disia-siakan oleh semua pemain Manchester United untuk tampil dominan. Hal itu dibuktikan oleh skor meyakinkan 7-0 di pertandingan tadi. Itu pun tak lepas dari para pemain pengganti di babak kedua, ya seperti Bruno Fernandes juga tampil cukup bagus menggantikan Manuel Ugarte dengan skor 8,2. Lalu Nocer Mazraoui menggantikan Diogo Dalot di posisi bek kanan. Joshua Zirkzee yang menurutku ya masih belum beruntung ya
kembali beruntung, namun pemposisian menurutku yang patut disorot dari kemampuan Joshua Zirkzee di beberapa pertandingan adalah pemposisiannya. Ketika pemposisian di pergerakan tanpa bola yang sangat bagus menurutku, dan dia memang bukan tipikal goal getter, dan di beberapa momentum ya finishingnya juga menurutku sudah cukup bagus, namun ya kurang beruntung aja. Matthias de Ligt dan Amad Diallo yang ya memang secara menit bermain tidak banyak tadi, hanya sekitar 10 menitan, memang tidak akan bisa memberikan kontribusi yang banyak. Ini hanya sebagai apa ya, sebagai pemanasan bagi beberapa pemain dan juga mengistirahatkan pemain seperti Jonny Evans dan Alejandro Garnacho yang menurutku sudah waktunya diganti, dan pergantian pemain di pertandingan tadi sudah cukup sesuai. Selanjutnya kalau kita lihat dari statistik di pertandingan tadi, secara keseluruhan Manchester United sangat mendominasi permainan dengan penguasaan bola 65% dan Burnley hanya 35%. Dengan 7 peluang besar dan 7-7-nya bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Di pertandingan tadi juga banyak sekali melakukan tembakan dengan total 26 tembakan dan 13 tembakan yang mengarah ke arah gawang. Yang mana itu menunjukkan bahwa lini serang Manchester United sangat tajam, banyak sekali menciptakan peluang, dan lini pertahanan dari Burnley tidak bisa mengantisipasi ketajaman dari lini serang Manchester United. Tidak ada penyelamatan kiper, itu menunjukkan bahwa ya memang lini serang Burnley itu sangat tumpul di pertandingan tadi. Memang perbedaan kasta di Liga Inggris benar-benar menunjukkan ya klub dari Premier League melawan klub dari kasta ketiga Liga Inggris sangat berbeda jauh secara kualitas individu. Lalu untuk pelanggaran memang cukup banyak di pertandingan tadi, dan Manchester United tidak mendapatkan kartu kuning apapun ya di pertandingan tadi, menunjukkan bahwa memang secara kualitas Manchester United memang benar-benar mendominasi selama 90 menit. Dan memang selama 90 menit Manchester United sangat layak menang. Ini selama 2 pertandingan ini menunjukkan bahwa di 2 pertandingan terakhir Manchester United berhasil menjaga tren positif di setiap pertandingan, yang mana ini menjadi modal yang bagus di pertandingan selanjutnya di akhir pekan nanti ketika Manchester United bertandang melawan Crystal Palace. Menurutku di akhir pekan besok menjadi penentuan juga bagi Manchester United apakah bisa kembali meraih kemenangan dengan skor yang meyakinkan tentunya ya, karena Crystal Palace tidak bisa dianggap remeh, beberapa kali juga berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor tinggi. Dan semoga dengan kemenangan tadi bisa menunjukkan kepada para pemain bisa kembali meningkatkan kepercayaan diri, terutama pemain seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, pemain-pemain di lini serang Manchester United ini bisa kembali tajam dalam mencetak gol ya, karena apa ya, karena kalaupun di lini pertahanan United ini mulai solid, tapi kalau lini serangnya tetap tumpul ya percuma. United nggak bisa tampil meyakinkan, nggak bisa menang meyakinkan gitu loh kalau lini serangnya masih tumpul. Nah, dengan hasil pertandingan tadi, semoga kedepannya Manchester United bisa kembali percaya diri, bisa memiliki spirit, mentalitas untuk selalu memenangkan di tiap pertandingan. Karena ya ini hal yang jarang terjadi ya, meskipun lawannya Burnley, Southampton ya memang tidak bisa menjadi tolak ukur, dan tekanan yang diterima oleh Erik ten Hag itu nggak sebesar dibandingkan kalau Manchester United melawan tim-tim besar gitu loh. Tapi dengan kemenangan telak ini bisa menjadi modal yang bagus tentunya ya, agar Manchester United bisa meraih kepercayaan diri, bisa mengembalikan mentalitas para pemain Manchester United untuk terus memenangkan di setiap pertandingan. Ya, mungkin itu dulu review kali ini, tidak banyak yang perlu dibahas, namun di sini bisa kita lihat bahwa secara perlahan Erik ten Hag juga mulai memahami para pemain yang harus diturunkan di setiap pertandingan, bisa menyesuaikan
dengan lawan yang akan dihadapi oleh Manchester United, dan semoga hal-hal seperti ini bisa terus konsisten. Nah, inilah yang harus dijawab oleh Erik ten Hag minimal selama setengah musim ini, kalau ingin tetap bertahan di Manchester United sebagai pelatih. Ya, mari kita nikmati pagi yang cerah ini dengan kemenangan telak 7-0 Manchester United atas Burnley di laga Carabao Cup. Oke, mungkin itu dulu review pertandingan kali ini. Terima kasih sudah ikut begadang bersama Maido United. Saatnya kita meneruskan aktivitas sehari-hari dengan cukup ngantuk tapi sangat senang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.